pertanyaan sekarang, siapakah aktor politik baru, ya kan, yang akan memainkan visi-visi ideologis kebangsaan ini secara lebih cair tapi visionable gitu kira-kira. Tetapi semua lembaga itu ya, institusi politik itu sangat bergantung kepada figur. Figur itu bisa membuat, ya saya kira begini, selama ketua-ketua umum partai tidak ada benturan dengan presiden, itu aman. Tetapi ketika ketua-ketua umum ini mencoba-coba membuat benturan kepada presiden, itu akan mengganggu. Misalnya kita ingin melihat ada oposisi misalnya, apa betul ada oposisi? Paling di tingkat nasional, di tingkat lokal Berkawan itu berkawan semua. Banyak. Oh iya. Ya kan? Gerindra Karena itu- sama PDIP Iya. banyak. Oke Dinda, ya kan? Iya. Adinda. Ya, kalau ini abangku. Ya, aku ini adik abang. Iya, abang Nah. ini abangku. Dan hari ini kita udah bersama dua kiai, ya kan? Iya. Dua orang yang kita tinggikan secara spiritual. Betul. Bukan mereka tinggi, tapi kita tinggikan. Ya. Ya kan? Yang pertama Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rozaki. Abang Rozaki. Profesor. masih provokator. Profnya masih belum berubah dari V jadi F, ya kan? Ya kan? Yang sebelah kedua, Prof juga. Prof juga ini V abadi nih. Meskipun udah pakai F, dia pun tetap Balik memilih V lagi. Iya, Balik bisa jadi provokator, bisa jadi provos, ya kan? Iya. Kalau di DPR jadi provos deh. Iya, yang mulia. Asal jangan jadi SRWR aja. Iya. Ya, kita sambut dengan Taksim The Great Zulfan Lindan. Ya. dengan kumis yang baru disemir ini. Ya. Iya kan. Mana di Sumir asli nih kau? Oh, asli, Pak. Kau ini inilah kau. Nggak Hitam ngerti Aceh juga kau. Sudah fitnah kau. Iya. Iya, Bang. Pon Aceh gimana, Bang? Jadi gimana Cak? Kemarin melihat pelantikan Wakil Ketua MPR Bambang Pacul dilantik jadi Wakil Ketua MPR ini gimana menurut? Iya, saya kira menarik ya. Jadi anak muda atau masyarakat Indonesia itu ingin juga lihat fenomena baru ya di parlemen agar tidak terlalu serius. Politik itu juga butuh serius tapi juga butuh kejenakaan ya. Iya. Saya kira Pak Bambang Pacul bisa menawarkan situasi baru ya di sana kira-kira. Iya. Tapi kan semenjak reformasi kan dianggap MPR itu kan lembaga yang lemdak kan. Iya. Prof gitu kan. Ya itu persepsi kan. Apakah lembaga yang dianggap lemdak atau punya kekuatan yang sudah dianggap lemdak secara konstitusi gitu ya, Iya. itu bisa menjadi lebih berdaya dengan personalia yang kuat gitu. Bisa Ya, nggak di tuh Indonesia logiknya itu gitu? kadang kita nggak perlu terlalu banyak berharap lebih gitu ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana setidaknya para elit politik ini membuat ruang yang ceria juga untuk rakyat gitu. Ya kan? Jadi kalau rakyat sengsara itu masih bisa tertawa gitu. Berarti MPR ini temanya keceriaan sekarang Ya, dia. mungkin Iya. ya. Ya, kalau Mas Ibas kan Mas Ibas bisa ceria. Ya kalau ada slogan misalnya Indonesia baru, ini mungkin Indonesia ceria. Nah, Bang Zulfan, melihat dari peta elit nih dari yang terjadi kemarin tuh apa yang kita tafsirkan dari? Karena di antara kita yang pernah satu-satunya orang yang mengikuti sidang umum MPR itu beliau doang. Iya, dan yang menghapus TAP MPR, TAP MPR soal Soeharto, soal KKN kan beliau nih. Iya, yang menolak LPJ Habibie juga beliau kan, betul. Presiden Habibie kan. Yang menggulingkan sidang istimewa Presiden Gus Dur, beliau inisiatornya. Inisiator ya. Iya. Apa yang mau kita bahas? Itu abang adalah orang yang generasi terakhir yang mengalami MPR itu punya power yang kuat sebelum MPR akhirnya DPR ya? MPR ya, Bang, Iya. ya. Nah, ini Abang melihat Iya. kenyataan ini gimana nih hari ini? Ya kalau MPR sekarang kan nggak punya kekuatan apa-apa kan. Artinya ya membuat TAP MPR udah nggak bisa, ya kan. Meminta pertanggungjawaban presiden sudah tidak bisa. Karena bukan mandataris MPR lagi. Ya? Bukan mandataris lagi. Jadi saya kira memang, tetapi semua lembaga itu ya, institusi politik itu sangat bergantung kepada figur. Oke.
Figur itu bisa membuat Ini benar ya. satu institusi yang dianggap lemah dan tidak mempunyai peran apa-apa, tapi kalau di situ ada figur yang kuat, yang memang mampu ya memanfaatkan institusi itu sehingga menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan, itu bisa. Tapi kalau seorang pimpinan di institusi itu atau leadernya di institusi itu hanya sekedar pejabat formal, kemudian dia tidak berbuat apa-apa, lalu dia tidak ada terobosan atau inovasi-inovasi dia di dalam gagasan-gagasannya yang cerdas, ya nggak ada artinya lembaga itu. Bang, kalau melihat dari kemarin pas nama Pak Bambang Pacul disebutkan itu, kan semuanya teriak tuh dan tepuk tangan semua kan, Korea gitu. Itu kira-kira di level pemain politik itu maknanya apa itu, Bang? Nggak ada, ini kita hiburan aja, popularitas saja. Oh, Dia populer, dia sudah dikenal, kemudian orangnya juga bisa guyon kan gitu. Nah, jadi sehingga orang tidak merasa ada musuh. Orang juga tidak merasa bermusuhan. Iya. Itu kan dulu. Kalau orang yang bermusuhan mana mau teriak-teriak, Iya. mampus saja kau gitu kan. Iya. Oh iya gitu. Nah, tapi karena dianggap ini bukan musuh, ini kawan, menarik untuk guyon-guyon, ya kan? Ya artinya bukan berarti dia tidak bisa juga serius, bisa. Tapi kan guyonannya itu kan yang membuat orang semua respect. Ya akhirnya seperti itulah. Bisa Bang ya, di tengah politik yang sangat terpolarisasi sejak beberapa tahun terakhir ini, ada orang yang bisa menembus batas-batas institusi politik, kekuatan politik seperti itu ya Bang ya? Hiburan itu kan sama dengan spiritual sebenarnya. Sisi lain. Hiburan itu sisi lain dari spiritualitas. Ya kan? Hiburan ini kan lebih pada, kalau spiritualitas itu kan pada konsep rohani ya. Kalau ini kan misalnya soal seni, budaya, etika, ini kan lebih pada aspek rasa sebenarnya. Olah rasa. Nah jadi Bambang Pacul itu masuk di situ, ya kan? Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Coba kalau dia misalnya bicaranya semuanya menggunakan perangkat bahasa-bahasa yang keras misalnya kan, berhadap-hadapan, nah mungkin orang suka. Tapi dulu itu saya ingat banget Bang, waktu Pak Taufik Kemas pidato, wah ternyata ada Pak Habibie, ya nggak ada kan di DPR tuh kan agak galak kan, gitu kan, cepat turun gitu. Ini nggak ada, tepuk tangan semua. Ya. Iya kan? Itu ingat tuh pelantikan presiden tahun 2009 ya, pas Pak Taufik jadi ketua MPR ya. Iya. Ya kan begini, artinya memang pada masa lalu ya, itu kan memang politik itu sangat konfliknya tinggi ya, antara PDI dengan partai-partai lain, dengan Golkar dengan Demokrat dengan macam-macam lah partai, itu memang tinggi itu, ada masing-masing. Bisa juga kita bilang belum dewasa juga dalam berpolitik. Demokrasinya baru ini masih proses. semuanya tuh mengandalkan ego kan, kan gitu. Nah sementara kalau sekarang kan tidak mengandalkan ego, juga kalau saya lihat tidak terlalu menciptakan konflik di antara partai politik. Nah itu juga satu kelemahan menurut saya ya. Ego itu kan harus tetap ada. Tapi kalau orang tidak, kita bilang dalam konteks DPR ataupun tugas dan fungsi DPR dalam konteks politik mereka tidak ego, tetapi kan dalam konteks lain, dalam hal lain mereka ego. Itu apa? Misalnya bisa jadi main proyek segala macam, tidak serius di dalam bekerja mengurus konstituen, ya, di dalam juga melakukan koreksi-koreksi tajam ataupun ya koreksilah kepada menteri-menteri kabinet misalnya. Nah itu kita lihat di situ. Nah Bang, kita lihat dari sosok Pak Taufik gitu misalnya. Apa kualifikasi Pak Taufik menurut Abang yang bisa membuat semua partai itu berteriak gitu waktu semua partai tepuk tangan malah waktu Mengapresiasi, waktu Pak Taufik salah baca gitu misalnya.
Loh ya begini, Mas Taufik ini kan tadi saya kira orang seperti Bambang Pacul, Mbak Puan ya, beberapa orang yang lain di Indonesia di dalam gaya berpolitik itu banyak mencontoh Pak Taufik. Dia terbuka kan, ringan aja. Betapa kita melihat tahun 99 PBB, Yusril dan Sumargono, Hamdan Zulfa misalnya. Kemudian PAN, ya Amin Rais bagaimana sikapnya kan gitu. Kemudian P3 misalnya. Hampir semua partai-partai Islam itu kan sinis. PKB. Ya, kalau PKB enggak. PKB ya. malah nyalonin Bu Mega. Ya, sinis kepada PDIP. Ya kan, sehingga dianggap ini masih ada sarangnya PKI ini, sarangnya komunis kan gitu. Tapi kan kalau Pak Taufik dia tidak langsung strike to the point untuk melakukan counter. Dia muter, ngajak ngobrol, ngajak cerita kan. Nah itu kan saya lakukan beberapa kali pertemuan di Hotel Dharma Wangsa. Selalu kan saya bilang sama kawan-kawan ini, Pak Taufik ngundang nih, ya kan. Nah, jadi kadang-kadang Pak Taufik juga nggak tahu kita bikin acara. Mas, saya balik-balik aja. Saya bilang sama kawan-kawan itu Pak Taufik ngundang, saya bilang sama Pak Taufik kawan-kawan itu ngundang. Mesti begitu. Agak tipu dikit ya Bang ya. Ya, karena ini kan masing-masing ada prestisnya. Yang sini nggak mau, sini nggak mau. Kan? Nah, jadi kita lah sebagai orang dipercaya, saya bilang, Pak Taufik ngundang nih, di sini kita bilang, ya kan, Mas, ini kawan-kawan ngundang. Oh ya, boleh. Jadi sering itu di Hotel Dharma Wangsa. Jadi khususnya pada tingkat ketua dan sekretaris praksi. Misalnya Sumargono sama Hamdan Zulfa itu ketua dan sekretaris praksi misalnya. PBB. Hatta Rajasa, PAN. ya kan, PAN, ketua praksi. Saya lupa sekretarisnya siapa ya. Teguh ya? Belum, masih jauh ini. Itu zaman Catur bukan ya? Belum. Bukan masih jauh. 99 itu. Ini kan masih masa-masanya. Fatwa bukan. Pak Fatwa. Bukan fatwa kan. Abdillah Toha. Bukan. Senior banget itu. Iya. Udahlah, pokoknya ketua praksi Hatta Rajasa kan gitu. Misalnya P3 siapa? Bahtiar Hamzah. Itu kumpul semua. Ya kan? PDIP ketua praksinya siapa? Arifin Panegoro. Nah, jadi ada pula yang berani ganggu kita. Dia pasti bukan adek abang itu. Iya. Itu bukan adek abang itu. Dan juga bukan ngantar duit. Mau minta duit dia. Cash out deh kan. Cash out Jadi dulu, kan. kalau kita lihat dari situ Pak Taufik itu luar biasa memang. Walaupun dia gampang. Misalnya begini ya. Waktu itu Pak Taufik tidak setuju ada amandemen pertama itu. Sangat keras dia. Apapun dia tidak setuju. Ya kan? Udah praktis kan orang seperti yang selama ini membangun komunikasi di internal partai-partai ini kan semuanya bingung. Ya kalau Pak Taufik nggak setuju kan berarti PDIP tidak setuju. Ya kan? Nah kemudian TNI Polri pada masa itu senang kalau Pak Taufik nggak setuju. Akhirnya duduklah Arifin Panegoro, Pramono Anung, saya di bawah Hotel Mulia itu di lobi. Ya mereka bilang ada beberapa orang lain yang bisa ngomong sama Pak Taufik itu Zulfan. Akhirnya saya naik di penthouse-nya Hotel Mulia. Di situ ada Pandana Baban, ada Cahyo Kumulo, ada beberapa lagi, ada Pak Taufik. Saya langsung bilang, Mas, kenapa kita nggak setuju dengan amandemen? Begini, Van, nanti ini lahir lagi syariat Islam ini, pasal 29. Ya kan? Pasal-pasal yang sudah aman nanti lahir lagi. Ketika keran dibuka. Mas, saya bilang, saya yang jamin. Tidak akan terjadi itu. Saya yang jamin. Karena kalau bicara Islam kan juru bicaranya saya. Waktu itu di PDIP kan orang Islam kan takut masuk PDIP pada tahun-tahun 99 itu. Abang HMI Aceh pula kan. Dianggap
PKI aja masuk PDIP waktu itu kan. Itu buktinya saya yang dituduh-tuduh seperti itu kan. Nah jadi saya bilang enggak Mas, enggak ada itu. Saya kan gampang aja kalau mau secara individual. Kita pengertian menjalankan syariat Islam itu kan totalitas, kafah. Nah saya tanya, bapak-bapak ini ya yang mengusulkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, saya tanya, berarti semua di rumah pakai jilbab dong? Semua di rumah ini, ya kan, menjalankan syariat Islam. Itu berdebat juga sama saya kan. Nah, saya bilang, agama ini ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mau terapkan syariat Islam di negara ini, kita sendiri ngurus keluarga kita belum nggak becus. Diri kita sendiri belum tentu benar. Terus kita suruh masyarakat menjalankan syariat Islam. Di situ tuh agak buyar. Goyang lah ya. Nah, saya bilang sama Mas Taufik, oke kalau kayak begitu jalan aja, setuju aja. Begitu. Kita kan harus punya kekuatan pikiran untuk meyakinkan orang bahwa ini bisa gitu loh. Jadi ketakutannya waktu itu karena ada bangkitnya lagi kekuatan Islam politik ya, bukan intervensi asing gitu-gitu Bang ya seperti Bukan, karena kan begini, kan kalau sudah kita pakai penerapan syariat Islam, ini kan jadi kacau nih. Ya kan sementara kita pakai Pancasila, di sini ada di pasal ini syariat Islam kan gitu. Jadi persis kan kalau kita bicara pembukaan undang-undang dasarnya ada kata-kata 7 kalimat itu, ya kan? Dengan pembukaan kan saling berhadapan. Gimana Pak Yai ini melihat artinya Pak Taufik misalnya dan Bambang Pacul mungkin dianggap sebagai tokoh yang bisa memainkan hubungan informal kayak tadi yang Bang Zulfan ceritakan. Gimana kalau ngelihat di politik kita hubungan informal itu energi kah atau penghambat kah sih sebenarnya untuk progresivitas politik? Ya, ada lesson learn yang menarik dari Pak Taufik Kemas sebenarnya gitu ya. Bagaimana dia mencairkan aura ideologis itu yang kadang muncul dalam menjelang politik elektoral di Indonesia. Dan saya kira Pak Taufik itu ketika mampu mencairkan itu ketika misalnya Bu Mega itu menjadikan Hamzahas sebagai wakil presiden. Padahal itu simbol kekuatan merah dan kekuatan hijau yang kalau di bawah itu tradisinya berbeda dan saling bertabrakan gitu ya. Saya kira itu lesson learn yang menarik dia dari apa yang dirintis oleh Pak Taufik. Padahal waktu itu pemilihan di MPR ya. Iya. Bu Mega kan tinggal cari kekuatan di MPR aja sebenarnya, nggak harus menjawab segmentasi demokrasi liberal hari ini. Gitu. Artinya itu yang ingin dibaca oleh Pak Taufik bahwa masyarakat Indonesia itu harus dididik bukan dengan cara melakukan polarisasi secara ideologis yang direproduksi secara terus menerus gitu ya. Ini harus dicairkan kira-kira. Nah, yang lebih menarik lagi, ini muncul lagi kan sekarang, ya kan? Jadi P3 gitu ya, koalisi sama PDIP gitu kira-kira. Ini menarik bahwa dengan situasi seperti ini kan nggak bisa ucuk-ucuk gitu loh. Ini ada aktornya gitu, dan saya kira bisa jadi ini Pak Taufik gitu yang mencairkan suasana ini. Nah meskipun bagi kita itu memberi pembelajaran, apakah betul gitu ya politik Indonesia itu harus terus menerus direproduksi dengan pendekatan ideologis masa lalu. Alamnya sekarang berbeda, aktornya juga berbeda, pengalamannya anak muda sekarang itu juga berbeda. Nah karena itu menurut saya pertanyaan sekarang, siapakah aktor politik baru, ya kan, yang akan memainkan visi-visi ideologis kebangsaan ini secara lebih cair tapi visionable gitu kira-kira. Itu tantangan kita sekarang. Kalau eranya Pak Taufik dan itu sudah selesai kira-kira. Kalau misalnya fakta kemarin kita melihat PKB dan PKS, nah itu bisa menambah bersanding, itu kan formula yang kita nggak bisa bayangin mungkin 10-15 tahun yang lalu kan Pak Yai. Dan saya kira itu menunjukkan, ada yang mengatakan ini anomali politik, tapi ini juga menunjukkan ini fleksibilitas politik gitu ya. Nah cuman persoalannya bagaimana tidak berhenti dalam kerangka pragmatisme, tapi kemudian ada visi kebangsaan yang terus dibangun, terutama tadi itu agenda-agenda kerakyatan sebagaimana yang ada di dalam konstitusi gitu ya. Ya, ini kan banyak sebenarnya distorsi politik ekonomi yang kita kembangkan. Salah satu contoh misalnya ya tentang masalah prinsip ekonomi gitu ya. Ini kan kita perlu memikirkan kembali gagasannya Bung Hatta gitu.
Ya, ini menarik ya. Bung Hatta ini punya teman namanya Tan Malaka. Ya kan? Sama-sama orang Padang kira-kira, ya kan? Syahrir. Ya. Kalau Syahrir juga, ya kan? Hatta itu musuhan sama Tan Malaka. Ya. Kalau sama Syahrir Tapi berkawan. musuhnya ini kan dialektika. Tan Malaka punya konsep tentang jalan komunisme kan kira-kira. Nah, ini di-counter kan oleh Bung Hatta dengan jalan koperasi kira-kira. Dan koperasi itu menjadi prinsip dari jalan ekonomi kita sebenarnya. Tapi sampai sekarang prinsip ekonomi koperasi ini nggak pulih. Kenapa? Jadi begini dialektikanya itu ya. Nggak bisa lah, ini masyarakat bukan masyarakat Eropa yang harus melakukan pertentangan kelas. Karena itu Hatta membuat koperasi, semua kelompok sosial, profesi itu bisa bertemu dalam prinsip ekonomi koperasi. Ini kan sebenarnya menegasi pemikirannya Tan Malaka kira-kira. Dan akhirnya Indonesia memilih jalan koperasi. Tapi kemudian sejak zaman Pak Harto, koperasi pikirannya Bung Hatta ini itu direduksi ke dalam koperasi profesi. Ya kan, Ya, tentara. karena istilahnya udah berubah. Ya kan gitu. Dari loh. koperasi menjadi kupras. Kupras gitu ya. Kupras tuh, oh Ya kan? kupras. Kalau kayak di kampus misalnya gitu ya, dosen bikin sama tendik bikin koperasi sendiri. Ya, kopma. Mahasiswa bikin koperasi sendiri. Nanti kalau koperasi mahasiswa itu bagus, besar, gampang dikalahin ya. Pembangunan gedung baru, nanti gedungnya yang baru tuh yang besar koperasinya dosen, yang kecil koperasinya mahasiswa. Kan seperti itu, mestinya koperasi universitas. Ini pengalaman lapangan ini ya. Iya. Sama kan? Nah, makanya saya bilang ini hanya contoh kecil ya. Nah, sekarang itu bagaimana pikiran-pikiran yang menjadi pikiran kebangsaan yang ada dalam konstitusi itu harus diwujudkan dengan cara apapun. Kalau melihat format MPR sekarang tuh kira-kira arahnya keceriaan tadi gimana Ya, praktisnya? ini hal yang lain. Rakyat itu kan begini, rakyat itu sebenarnya memiliki kearifan. Kamu ini apa betul toh berpikir tentang bangsa ini serius? Kalau nggak serius, jangan sok tegang deh sama pikiran kami, kata rakyat. Gitu kan? Jangan gitulah. Iya. Ya Jangan kan? sok-sok serius juga. Jangan sok serius gitu loh. Dan jangan sok-sok suci juga kira-kira kan Iya, gitu loh. iya. Udah nggak suci, nggak serius, tegang gitu loh. Itu nambah beban bagi rakyat gitu loh. Ya kan? Nah, makanya keceriaan itu pintu masuk sebenarnya kan. Sudah nggak ngasih apa-apa kira-kira itu ngasih ketegangan. Minimal ada pelipur lara. sedikit, ya. Di situ kenapa kemudian abang kita bilang tadi, itu keceriaan tuh bagian dari spiritualitas politik. Ya kan? Karena menghibur orang tuh bagian dari memberi harapan doa. Itu Sirkus rahmah ini ya. gitu kira-kira kan. Tapi kalau tadi kata Bang Zulfan Pak Yai, kadang-kadang jabatan atau posisi yang sebenarnya Bukan secara kadang-kadang itu di tidak Indonesia ini Iya, di Indonesia ini jabatan yang tidak kuat bisa dikuatkan dengan orang yang kuat. Begitupun sebaliknya, jabatan yang kuat kalau orangnya nggak kuat itu jadi akan lemdak. Nah, ini dalam formasi ini MPR ini tambah terlihat kuat atau enggak? Ada Pak Pam Pacul, ada Bang Muzani sekjen partai ruling party sekarang. Ada Mas Ibas Yudhoyono anak presiden. Ya kita lihat ya, dulu itu memang semua aktivitas politik itu kekuatan aktor ya dari segi pemikiran. Lihatlah para founding fathers kita itu ketika menulis buku itu ditulis oleh dirinya sendiri gitu loh. Nah sekarang itu kalau ada elit politik gitu kira-kira Nulis itu nulis buku itu kan orang curiga ini jangan-jangan ghostwriter gitu loh. Iya, kalau Bambang Pacul kebutuhan AI Ya, it's okay lah kira-kira. It's okay maksud saya. Oke, jangan-jangan sekarang ini ada yang paling penting ada tim yang bekerja untuk namanya berpikir serius tentang itu. Mungkin ini jubir-jubir saja. Karena kalau dilihat dari track record pemikiran, kita nggak menemukan itu. Ya, nggak menemukan itu gitu loh. Era-era 70-80-an kita masih melihat bagaimana intelektualisme itu connected dengan gerakan sosial. Misalnya ya, pemikirannya Nurholis Majid. Kalau Cak Nur tuh bicara tentang pluralisme kebangsaan, itu ditangkap oleh orang kampus dan ditangkap oleh para aktivis. Ya ini pilihan. Ya, kalau Gus Dur misalnya bicara tentang demokrasi, bicara tentang civil society, Jangan dijauhin misalnya, nih Pak Bukey. itu connected gitu loh, ya kan, dengan gerakan-gerakan masyarakat sipil. Nah sekarang ini kita belum menemukan sebuah figur politik, ya, ketika bicara tentang sesuatu yang sifatnya visi, itu connected dengan gerakan sosial yang lain. Tapi nggak apa-apa lah, karena jabatan politik itu kan punya kewenangan, itu mandatori. Nah kalau mau masih membuka diri dengan yang namanya
teamwork yang punya visi, saya kira kita masih punya harapan. Bukannya Sekjen PDI sekarang tuh udah bikin disertasi doktor soal Bung Karno, global gitu-gitu. Nah, itu yang kan kadang mencoba menjembatani ini kan seperti Pak Yai bilang ya. Iya, itu yang orang Belakangan itu miskin. belum menemukan proses yang dilakukan itu secara langsung. Kalau dulu kan founding father siapa yang nggak bikin buku ya? Dan kelihatan ada karakter dari tulisan. Kalau dulu zaman dulu ada YouTube bikin video Nah, iya, tapi memang dulu medianya di situ kan. Sekarang mungkin medianya digital kayak podcast. Jadi mungkin nggak perlu nulis terlalu banyak, tapi dalam podcastnya dia punya konsistensi. Pikiran apa yang mau dikembangkan? Menurut Pak Kiai dari formasi yang ada pikirannya nggak itu? Ya kita berharap lah kira-kira ya kan? Menurut Pak Kiai, jangan terlalu main aman. Iya, iya. Ya rakyat itu kan selalu memelihara harapan ya. Ya. DPR tuh MPR tuh nggak punya anggaran untuk bangun kampus. Iya. Nggak usah main aman. Iya. Iya, iya. Ada Bang sosialisasi 4 pilar. Ya, tapi kan nggak bisa ganti rektor kan kalau MPR kan, tenang aja Pak Kiai. Lebih ampuh Kementerian Agama kalau Ya, buat saya Pak Yai, kira ya. itu kan Tapi kawannya di perlu partai diuji bisa. juga ya, perlu diuji. Masyarakat sipil, masyarakat kampus itu juga perlu memaksa ya agenda-agenda yang harus diperjuangkan secara politik. Ya, contoh aja misalnya ini kan. Contoh misalnya masyarakat Indonesia itu makin tinggi membiayai pendidikan ya, membiayai sekolah anaknya mulai di PAUD sampai di perguruan tinggi. Siapa yang mau menolong itu? Ya mohon maaf aja, dulu kita sekolah itu nggak tahu kok berapa orang tua kita bayar. Ya sekarang itu begitu kita masukkan anak kita itu di PAUD, di TK itu angka jutaan itu muncul. Dan orang yang tidak punya nafas panjang itu bisa nggak kuliah, ya kan? Makanya belanja warga Indonesia itu untuk pendidikan sekarang itu lebih tinggi dibanding biaya untuk konsumsi seperti makanan. Siapa yang menolong itu? Padahal pendidikan itu mandat konstitusi ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tuh juga sedih. Kenapa juga waktu itu gerakan-gerakan anak muda itu tidak pernah menuntut ya pendidikan murah untuk rakyat. Dulu tuntutannya Soeharto mundur aja kan. Ya, nah, Seolah-olah kalau Soeharto mundur pendidikan kemarin lebih itu murah. juga nggak terlalu kenceng gitu loh saya. Ya ini kan maksud saya Kemarin penguatan KPK Iya. kan ini, Lah, reformasi itu. di korupsi ya kan. Atau RUU Pilkada kemarin. ya ini kan orang kampus ya kita. Saya itu sebagai wakil lektor juga ya untuk kemahasiswaan. Itu hampir tiap tahun itu, tiap semester gitu loh ya. Itu mendengar cerita-cerita bagaimana anak-anak punya kesulitan untuk bayar UKT misalnya. Karena itu saya senang. Total Politik ini punya saya baru gitu ya. Beasiswa Energi Harapan. Wah, itu keren sekali itu. Ya kan, itu keren sekali menurut saya ya. Jadi bagaimana terutama anak-anak yang apalagi punya jiwa sosial yang tinggi, membangun keterlibatan dengan kegiatan masyarakat, tiba-tiba dia UKT-nya terganggu. Masih ada harapan. Meskipun harapannya tidak kepada pemerintahan ini, tapi kepada beasiswa Energi Harapan. Biarpun palsu tapi tetap harapan. Bang, kalau kita lihat Bang, tadi itu agenda kebangsaan dan lain-lain Pak Kiai ngomong. Jadi kan apakah dengan format yang ada di DPR dan MPR kemarin tuh akan mempertebal komunikasi parlemen dan istana nantinya? Mempertebal network density-nya, ketebalan jaringannya akan makin tebal nggak gitu? Ya kalau pada masa Pak Jokowi kan komunikasi mereka bagus. Ya. Ada kopi morning, sering gitu kan antara pimpinan DPR, pimpinan MPR, bahkan nanti ada tim yang dibentuk terdiri dari ketua-ketua fraksi, misalnya itu sering pertemuan dengan presiden. Nah saya kira ini pasti akan diatur ya, karena saya kira jadwal Prabowo ini padat. Ini orang memang tidak santai. Iya. Dan kemudian saya melihat Ini orang tidak santai. Ini maksudnya gimana? ya artinya bukan orang yang banyak membuang waktu. Ya. Pasti waktunya akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, di antara itu ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan sebenarnya kan mekanismenya aja yang paling penting. Ya. Ketua fraksi,
ketua pimpinan DPR MPR, ya, ada DPD misalnya, itu dikomunikasikan aja kan, nggak ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah kan. Pertemuan dengan ketua-ketua umum partai juga pasti dilakukan kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara pengambilan keputusan politik di republik kita ini, ya tergantung presiden dengan ketua umum partai, bukan dengan pimpinan DPR, bukan dengan ketua fraksi. Jadi bener ya kata Bang Pacul ya, kalau saya ditelepon sama majikan, Pacul stop siap. Ya pasti, karena kan bener tuh, Bang, ya? praksi itu kan perpanjangan tangan partai. Di DPR, ya kan. Nah, kemudian anggota DPR itu harus tunduk kepada pimpinan fraksi. Ya otomatis betul kata Bang Pacul, harus ikut. Dikit-dikit melawan boleh kalau berani. Iya, bukan dilawan Bang, diolah. Diolah. Perintah itu diolah, bukan dilawan. Kalau nggak setuju diolah. Sampai kira-kira olahannya sedikit berubah kan? Sedikit Perintahnya agak berubah. Iya, sedikit terdaur ulang gitu olahannya. Nah, jadi memang kita ini memang problem. Sebenarnya bukan hanya persoalan legislatif yudikatif, legislatif eksekutif, yudikatif pun harus sering diajak. Ya Mahkamah Agung, MK itu harus sering diajak ngobrol, karena kalau nggak mereka jalan sendiri, mereka atau mogok karena gajinya kurang. Nah, Ya kan, hakim kan mau mogok kan. Iya. diajak bicara. Makanya. Ketua Mahkamah Agung, ketua MK, ya kan? Hakim nggak Atau- cari uang aja. KPK itu harus sering mereka diajak. KPK juga diajak ngobrol semua, Bang. Oh ya nggak apa-apa lah. Ini kan bicara hukum kan prosesnya kan ada dari bawah sampai atas. Saya kira kalau komunikasi ini kita bangun, jangan tanggung-tanggung ya. Tetapi prinsip keadilan itu jalan. Ya. Jangan sampai nanti karena sering kumpul ada yang berbuat salah didiamkan. Nah, Itu yang dikhawatirkan publik kan, malah kompromi dan hengki-pengki jadi kalau terlalu banyak nongkrong Nah, dan saya coffee kira kalau morning ini, Bang. kita lihat ketegasan Prabowo, pidato-pidatonya mengatakan bahwa kita akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita akan mengejar mafia narkoba sampai ke akar-akarnya. Nah, itu kan satu hal yang serius. Nah, tinggal pembuktiannya ini seperti apa nanti, ya, untuk memberantas korupsi ini. Ini kan nggak bisa dengan statement, harus ada sistem kan. Tidak cukup dengan sistem hukum aja, tapi sistem pengawasannya kan mesti ada. Iya. Kontrolnya kan mesti ada. Siapa yang melakukan kontrol sampai ke bawah misalnya? Karena korupsi ini bukan hanya terjadi di pusat, di provinsi, di kota dan di kabupaten. Jadi Bang, menurut Abang apa yang akan jadi hambatan-hambatan komunikasi antara Senayan dan Istana ini biasanya, Bang? Ya saya kira begini, selama ketua-ketua umum partai tidak ada benturan dengan presiden, itu aman. Tetapi ketika ketua-ketua umum ini mencoba-coba membuat benturan kepada presiden, itu akan mengganggu. Paling tidak soliditasnya di parlemen itu akan goyang, yang selama sudah terbangun. Nah, terutama adalah dari partai-partai yang sudah sama-sama berkoalisi. Iya. Sekarang kan kalau kita lihat koalisi Kim itu kan ada ya sudah semua kecuali PDIP yang belum ya. Tapi Kalau nampaknya akan kan. akan. Nah, nampaknya kan akan. Ini langkah bagus apa langkah mundur, Bang? Saya kira bagus dong. Karena kita kan bukan sistem parlementer. Kita presidensial. Ya kan? Oposisi itu kita lakukan nanti ketika kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh menteri-menteri anggota kabinet ke DPR, mereka bisa menolak, bisa setuju, bisa tidak setuju. Seperti misalnya APBN kan bisa ditolak. Ya tapi kalau menterinya ketum parpol ya susah lah Bang. Kenapa? Kalau menterinya ketum kan Ya susah kan juga. dari partai lain sering kita menolak Erlangga waktu dia Menteri Perindustrian, saya di Komisi 6, walaupun sama-sama koalisi kita tolak. Abang usir, Nggak perlu diusir, oh tolak. saya peringatkan aja. Gimana? Aku punya Allah gitu. Hah? Itu yang lain. Apa kau? Iya, karena kalau di DPR itu tolak menolak itu bisa diusir-usir gitu kan, banyak sirkus kayak gitu kan, Bang. Hah? Abang nggak pernah usir-usir gitu kan? Enggak lah. Pak Yai gimana Pak Yai? Ini kan kata Bang Zulfan ini ya bagus.
PDI masuk pun gitu dalam waktu dekat itu katanya gitu, itu juga langkah bagus buat demokrasi. Gimana? Iya, Sebagai karena masyarakat sipil kadang ketika kemudian berada di luar panggung kekuasaan juga gak ada insentif juga gitu. Kan? Ketika kemudian masuk ke dalam gitu ya, meskipun di dalam itu juga masih membuka ruang terhadap berbagai macam perbedaan kan gitu ya. Tapi minimal ada Ya minimal ada insentif katanya kan harapan gitu ya. Tapi poinnya itu sebenarnya politik itu kan perdebatan saya kira ya. Nah, kalau masyarakat itu juga mengetahui ya tentang sebuah perdebatan itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Ya, dan saya melihat ketika ada di luar maupun juga ada di dalam, ketika masih membuka perdebatan gitu ya, itu saya kira sesuatu yang menarik gitu ya. Ya, ini yang kita harapkan dari. Tapi mungkin nggak parlemen itu baru ini. terbuka dengan situasi yang kayak sekarang, dengan semua partai itu bergabung di koalisi. Ya, tapi tidak masalah menurut saya bergabung itu asalkan tadi itu ketua partai politik itu masih membuka diri terhadap kontestasi gagasan. Iya. Ya kan? Kalau meskipun ada di luar atau di dalam gitu ya, itu kalau sama-sama tidak membuka diri ya terhadap kontestasi gagasan, rakyat tuh nggak mengetahui ini sebenarnya. Tapi persoalannya gini Pak Kiai, gagasannya ada nggak? Ini kan gagasannya ide hasil pikiran, renungan, kontemplasi. Nah, kalau pimpinan partai politik itu menjabat sebagai eksekutif, di situ kan banyak proyek. Ya. Dia harus berpikir bagi-bagi ke siapa, gua dapat berapa, kan begitu. Ini kita konkret aja bicaranya, ya kan? Gua ada 100, kira-kira 60 saya bagi ke siapa nih? Ya kan? 40 bagi ke dalam orang saya, misalnya kan? Iya. Lingkungan kan? Ya. Nah, Tapi otomatis dia tidak lagi sempat bicara soal berpikir soal gagasan-gagasan yang serius dari kebangsaan, ya kan? Kemudian bicara soal masalah-masalah, apalagi sampai pada adu gagasan. Udah semakin jauh itu. Memang ini yang kita rindukan. Tapi kan kayak Pak Surya Paloh kan ngomong restorasi Indonesia itu konsisten banget, Bang. Ya, itu kan itu aja. Itu kan ibarat kita bilang komen di YouTube kita itu kan robot buzzer. Atau zaman dulu ketika kasus Bank Senturi deh misalnya, inisiatornya kan Golkar, PKS dan PDI kan, maksudku ya itu 2 dari 3 partai itu anggota utama koalisi, artinya maksudnya itu kan tetap ada check and balance meskipun mereka semua ada di dalam koalisi pemerintahan gitu Bang ya. Sulitnya itu kan gerakan individual, bukan partai, bukan praksi, individu aja. Begitu praksi panggil hep, ini kita sudah ada pembicaraan di tingkat ini, selesai, habis. Tahan dulu Dinda. Dulu PDI sampai pansus Pelindo yang bikin Bu Rini Sumarno nggak bisa RDP di DPR kan Bang, Komisi Abang. Itu kan PDI kan Bang, yang nolak kan? Ya enggak lah, semua partai. Cuman ketua pansusnya itu PDIP. Jadi Partai karena dia utama sebagai koalisi. karena dia Paling banyak. karena dia ketua pansus, dia lah yang paling banyak ngomong kan sama cewek itu. Iya. Siapa? Rike. Dia Pitaloka kan. Online, partai online ya. Ya gimana? Gimana Pak Yai? Ya memang kenapa kemudian akhirnya karakter individual itu cara minimalis rakyat untuk menemukan alternatif. Karena untuk mendorong sistem tuh agak sulit karena masih anomali. Misalnya kita ingin melihat ada oposisi misalnya. Apa betul ada oposisi? Paling di tingkat nasional, di tingkat lokal Berkawan itu kan dia. berkawan semua. Banyak. Oh iya. Ya kan? Gerindra Karena itu- sama PDIP Ya, banyak. ya kan? Koalisi di tingkat nasional, di lokal bertempur, ada saling ini. Jadi memang sistem kita ini menciptakan anomali sehingga yang namanya oposisi itu sangat sulit. Misalnya, apakah bisa ketua partai politik memaksa dari sekian banyak ratus pilkada ini kira-kira harus apa Kim, namanya? misalnya. Ya, Kim misalnya. Itu aja udah ya dicoba kemarin nggak Iya, berhasil kan? Misalnya Ya. seperti itu. Iya Iya kan? Nah karena itu di tengah anomali kayak gini, ya saya kira enggak apa-apa ada terobosan dari individu yang punya karakter Iya. kira-kira. Ya, Jadi setidak-
politik kita kembali ke aktor sekarang ya. Iya. Analisis politiknya. Analis ya. politik ke aktor. saya Iya. kira. Sama juga misalnya ya kepala daerah gitu ya. Kepala daerah itu juga sangat ditentukan juga bagaimana aktor itu melakukan terobosan gitu. Ya kan? Jadi dia itu juga mandatori partai. Bisa jadi nggak ada juga gitu loh. Iya, Ketika bertempur Anda sendiri kok yang bertempur. Infrastruktur partai itu juga kadang nggak bekerja kira-kira. Iya, iya. Di situ. Kalau ada perintah pun kalau kata tadi Iya, Ari ya diolah dulu kan. Ya kan? Ya sebenarnya kan peran kepala daerah di dalam mengembangkan wilayahnya dengan mengundang para investor itu kan harus ada terobosan. Nah terobosan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya leadership. Betul. Gitu loh. Oleh karena itu ada bupati-bupati di daerah tertentu yang punya leadership, dia berani masuk ke sana kemari. Bahkan bisa ngomong langsung sama presiden. Ya. Pak, terus terang kami perlu investor. Oh. Ah, tapi kami dihambat pula oleh menteri investasi nih, Pak. Nah. Gimana, Pak? Begini-gini. Harus berani begitu. Ya. Jadi sikap-sikap atau pola-pola feudalisme itu harus dibuang. Iya kan? Nah, Bang, ini kan isu pertemuan Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Prabowo nih yang lagi rame sekarang, dan ini juga berdampak dengan kata orang-orang Pak Jokowi ketar-ketir gitu. Pak Jokowi ketakutan dengan pertemuan Prabowo dan Mega ini, artinya pengaruhnya lagi dilemahkan, lagi ada proses pembusukan Jokowi di internal. Enggak lah, kalau saya lihat yang ketar-ketir itu yang mengatakan Pak Jokowi ketar-ketir. Oh. Kebalikan, mereka yang ketar-ketir. Kenapa? Kenapa, Bang? Kan Logiknya gimana logiknya? logiknya Coba begini. kasih Zulfan Logic dulu. Ya. Zulfan Logic. Pertemuan Namanya antara SZL. Megawati dengan kan Prabowo juga mempunyai sikap. Ya kan? Pak Jokowi kan kawan saya. Ya terus terang dia bilang kalau nggak ada Jokowi dia nggak menang. Nggak jadi presiden. Iya. Ya kan? Nah, jangankan kita bicara Pak Jokowi, dia punya teman di Aceh namanya Mualim. Nggak tahu saya. Iya. Kalau ngomong itu salah-salah melulu. Tapi karena Prabowo ini menganggap ini kawan, yang setia, dia calonkan jadi gubernur, nggak peduli di Aceh. Oh, makanya Abang bikin diskusi Aceh kemarin itu. Enggak, ya mungkin. Tapi kan kita, kalau saya ya jadi gubernur, lebih bagus orang-orang kayak gitu. Iya, kenapa? Dia cuma ngambil duit kecil untuk makan-makan kecil. Nggak ngerti dia bagaimana ngerampok uang negara nih. Iya, iya. Lebih bagus gitu, Nah, Pak. baru Prabowo bilang kau aja situ. Nanti kasih wakilnya yang kerja yang bagus, di kepala dinas yang bagus. Kau jangan ambil uang di situ. Kalau perlu kawin lagi beli rumah bilang sama saya, kata Prabowo. Iya. Ini dialog imajiner atau Beneran lah, ya? jangan klarifikasi. Ya beneran dong. Oh, Iya. ZL, Bos. Zulfan Logic. Iya kan? Nah, tadi apa yang kau tanya tadi aku cuma Iya, lupa. ini mungkin nggak itu Jokowi ketar-ketir. Nggak mungkin. Nah, Oh, iya. Ya mungkin yang ketar-ketir itu kawan-kawan yang kumpul di Kemang yang dibubarin itu. Iya kan? Nah, Oh, malah dia yang ketar-ketir kan yang di. Ya karena kan nggak ada mainan lagi. oh iya. Oh iya. Kalau Prabowo ketemu Megawati, apa yang mau dimainkan lagi? Sekarang kan bisa dimainkan bahwa faktor PDIP ya kan, dan beberapa kawan di PDIP masih bisa dipakai untuk teriak-teriak bersama kan gitu. Iya. Iya, iya. Orkestrasi Masih ada friksi elitnya masih ada. masih ada. Kalau nanti kan nggak ada. Iya. Berarti Pak Sekjen PDI dengan Rocky Gerung udah jarang ketemu lagi lah gitu lah. Itu kan banyak di forum-forum sekarang. Semua nggak dihitung orang juga ketemu ngapain sih? Masa nggak dihitung Sekjen PDI loh itu, Bang? Ya Kan kenal sama Abang, baik. Kena Orang memang, tapi kan dituangin minumnya. tapi Dulu KTA Abang beliau yang ngurusin kan? Iya, 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 iya. diketikkan itu. Ya dulu kan kita udah tokoh Hasto kan baru masuk PDIP kan. Memang dia sektariat. Iya. Orangnya tough, kalau jadi sektariat sekjen itu bagus. Kerja teliti ya. Nggak teliti statement politik aja.
Itu memang kalau hukum senior seperti itu. Iya. Senior itu nggak pernah salah. Benar. Kalau salah ya kembali ke pasal pertama. Iya. Bang Julpan, ya. Ya, jadi saya kira gitu. Nggak mungkin Jokowi ketar-ketir. Mereka ini udah ngobrol kan. Ya. Ini kan ada Kecuali kalau Prabowo itu orangnya tipenya nyelonong-nyelonong aja. Mau jadi korban Jokowi nggak apa-apa. Ini kan pasti sudah bicara bertiga dengan SBY, dengan Jokowi ya. Nanti kalau misalnya syaratnya begini-begini ya Prabowo bilang nggak bisa dong. Ini gua namanya apa istilahnya? Burung di tangan kanan belum tentu dapat, di tangan kiri gua lepas. Ya kan? Ibaratnya kan gitu kalau Pak Jokowi ini kawan saya, mau saya lepas, saya terus mau cari kawan baru yang belum tentu jadi kawan juga. Oh, kirain burung, ternyata kawan. Saya kira kamu kawan, ternyata burung. Nah, jadi gitulah kira-kira. Jadi sama sekali salah kalau ada persepsi atau pemikiran jika pertemuan Prabowo dengan Jokowi, lalu Jokowi ketar-ketir. Nah ini kan yang terbaru juga Gibran yang PT UN itu loh. Ya kan menggugat adanya persoalan administratif ya dalam pencalonan Gibran dan PDI ini yang menggugat gimana? Tanggal Ya kita 10 udah nih, selesai, administratif itu kan biasa. selesai. Ini kan bicara konstitusi. Jadi lucu gitu kan, orang kalau berpikir sehat ya. Iya. Bagaimana hasil pemilu yang sudah disahkan sesuai dengan undang-undang dan konstitusi mau dibatalkan oleh beberapa orang. Profesor Gayus Lumbun loh Bang, ketua timnya yang menggugat. Itu kan kawan saya dulu di PDIP. Iya, makanya kan canggih kan Prof Gayus kan, Bang. Abang kan mengakui sendiri. Gini, kadang-kadang kan kalau bicara politik beda. Ya kan? Canggih di segi hukum bisa gagal di politik. Enggak? Atau canggih di politik, gagal di hukum. Gagal di hukum. Iya benar. Jadi nggak bisa kita mengambil satu perumpamaan ya yang pasti itu nggak ada. Gimana? Pak Yai gimana? Yang ketar-ketir itu justru bukan Jokowinya, tapi orang-orang yang tidak menginginkan Prabowo dan Bu Mega bertemu. Ya kalau ada orang yang ketar-ketir, justru saya kira PR Pak Prabowo itu memainkan kelenturan saya kira. Ya kan? Kalau ingin politik itu memiliki daya tahan, ya dia harus lentur meskipun tidak gampang diatur kira-kira. Ya kan? Ya. Kalau dia tidak lentur, dia akan kewalahan untuk memainkan seni kepentingan antar aktor atau antar kekuatan politik. Tapi seorang pemain politik yang punya wisdom, lentur tapi tidak gampang diatur. Saya kira mungkin itu yang akan dimainkan oleh Pak Prabowo. Ya kan Prabowo sendiri kan Prabowo ini kan orangnya tidak seperti orang lain ya. Orang lain tuh begini, banyak sikap orang. Lu gua kasih batas waktu sekian deh. Kalau sampai 20 Oktober kamu nggak ketemu saya, kita nggak usah ketemu lagi. Prabowo kan bukan tipenya begitu. Ya nggak apa-apa, kita nggak ketemu sebelum 20 Oktober, nanti kita ketemu lagi. Di setelah itu. Jadi Ilmu Golkar nih Bang ya. enggak, saya kira karakter dia kan itu kan dia ini kalau Prabowo ini kan leader. Tidak setiap presiden itu leader. Jangan salah loh. Presiden itu kan jabatan. Ya kan? Tapi Prabowo ini kalau saya bilang dia presiden sekaligus leader. Punya leadership itu. Sehingga dia bisa mengatur. Nggak ada permusuhan itu. Masa permusuhan berteman dibatasi waktu? 20 Oktober. Nggak ada. Menarik. Ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak ketemu sebelum 20 Oktober, nanti ketemu. Ya. Walaupun mungkin ada yang sesuatu yang bobotnya berbeda. Ya kan, tapi kalau ketemu bisa aja ketemu. Senin harga naik. Ah. Iya kan? Bang, artinya ada harapan juga dong buat Mas Anies untuk bisa ngambil peluang dalam perahu besar Kalau ini. pakai Julpan Logic, Julpan ya Logic. itu berat. Begini, Julpan Logic. kalau kita Pak Prabowo santai. kalau kita bicara Anies, paling kan yang bisa menyampaikan kepada Prabowo untuk Anies menjadi apa, itu kan Surya Paloh.
yang akan ngomong sama Prabowo, iya kan? Iya, iya. Gitu, kau adikku, aku abang kau. Jadi aku punya tanggung jawab juga sama Ya, kau. saat ini belum waktu kau nih, Ah, kan? diterima atau tidak Nanti kita sama cari Prabowo momentum itu yang soal lain. lain. Iya, iya. Tetapi persoalan Anies dengan Prabowo itu bukan lagi persoalan pribadi Prabowo dengan Anies. Ini kan persoalan organisasi. Banyak orang, ya kan? Iya. Yang memang samalah seperti Pak Jokowi mau ngajak Prabowo dulu kan banyak yang protes juga lingkaran-lingkaran satunya Pak Jokowi kan? Dan sama dan juga Pak lingkaran Prabowo. satunya Prabowo juga banyak yang protes kan. Iya. Nah, tapi kan kalau sekarang artinya kalau khusus untuk Anies saya kira ya cuman udah pelecehan kan. Ini beda sama dengan Bu Mega ini agak beda ya. Beda. Kalau Anies ini kan soalnya Anies ini kan ngapain lah kita bicarain, nggak Iya, menarik kau lagi. ini, iya. Kau ini heran aku. Aduh, Di Vio bang, karena di Vio nitip. taunya kan, aku kau ulok tapi aku sur. Iya iya. Aku udah masuk Raul apa Rasul udah bang. Raja Ulo. Kalau kau udah rasul tingkatnya. Raja Semulo. Rasul kalau jamaknya pakai S di belakangnya. Rasul. Rasulus. Gimana aja? Ini lihat dinamika ini nih. Ya, Kopi kita aku tadi masih di belakang ya. Coba tolong Dinda. Kasih dulu cepat. Ya. Lanjut. ya karena politik Indonesia itu perilaku aktor kan. Dan perilaku aktor itu yang kemudian bisa mewarnai dinamika organisasi juga gitu ya. Iya. Nah, karena itu ya memang banyak prediksi atau juga mungkin banyak harapan gitu ya. Ya kita berharap saja ada terobosan-terobosan baru gitu ya. Kalau konteksnya tadi itu tentang kebukan politik, bagaimana ingin cair gitu ya. Saya kira rakyat juga sudah lelah juga dikonflikkan secara terus-menerus kan. Jadi saya kira kita pingin juga politik yang lebih konkret gitu, yang setidaknya masyarakat itu ya bisa secara normal lah menjalani kehidupannya. Barang-barang bagaimana bisa diakses gitu ya. Layanan publik semakin baik misalnya gitu ya. Jadi cara berpikir Anda udah seperti Presiden Prabowo, terpilih Prabowo. Iya, saya dengar-dengar. iya kan. Sudah capek kita kelahi-kelahi. Udah siapa yang mau jadi gubernur silakan. Iya, udah seperti rektor UIN. Iya. Tapi jalan menjadi gubernur juga nggak mudah juga kan ya. Ya. Sama juga Tergantung jalan provinsi. tergantung provinsi. Kalau Jogja susah Jogja. Jogja karena nggak ada pemilihan. Oke. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Siap, Pak Pak Kiai. Yai dan Pak Kiai Zulfan. abangku, aku adik abang. Aku abang kau. Ya. Iya. Kasih dulu penutup Bang, cerita Fir'aun dulu satu deh. Ya, menggambarkan situasi Iya. sekarang nih bang. Pak Kiai lah kalau cerita Fir'aun. Wah. Ya, abang aja nanti Tapi pagi kan menyambung. Ada cerita Musa. Iya. Saya kira cerita Musa dulu. Sudah sering soalnya kita bicara. Ya, coba kasih dulu abang doang yang bisa. Orang kan mengatakan begini. Sudah saatnya sekarang Fir'aun diturunkan. Iya. Ya kan? Terus orang tanya, Musa aja siapa? Kelakuan yang diidentifikasi sebagai Musa yang ada sekarang ini kelakuannya jauh lebih jelek dari Fir'aun. Yang merasa Musa ya. Kelakuan yang merasa Musa itu. Merasa Musa tapi kelakuan lebih jelek dari Fir'aun. Bagaimana bisa menurunkan Fir'aun? Fir'aun udah bisa membaca. Iya kan? Kau lebih jelek dari aku, kelakuan kau. Bisa gitu Fir'aun nih bang ya. Kau pun bisa kutangkap. Ya. Kalau macam-macam. kan? Hamamnya siapa Hamam? Hah? Haman. Aman. Nggak ada, karena donaturnya nggak ada. Ini sudah berat ya kalau cerita pakai bahasa agama. saya kira ya. Disambung dulu cerita Fir'aun Iya, dikit. tapi ya Ada nggak wisdom Fir'aun dari Iya. perfir'aunan ini? Dari ya, Pengamat Fir'aun nih kan. ya kita berharap saja sebenarnya dari cerita-cerita tadi itu. Jadi ini kita bicara Fir'aun beneran. Iya, Bukan iya, Fir'aun iya. yang ada di Indonesia nggak ada. Fir'aun Bukan. beneran. Sebagai pengamat Fir'aun nih silakan. Agak berat ya cerita. Pengamat Fir'aun. Iya, saya begini aja. Tadi kan banyak hal menarik ya. Ya kita inginlah parlemen baru gitu ya, kekuasaan baru itu setidaknya bisa membawa harapan baru ya bagi masyarakat. Saya kira itu aja Bung. Kasih dulu Fir'aun cerita Fir'aun Ini agama. cerita Kan Fir'aun kitab lebih kitab bagus kan abang kita yang bicara. kan banyak Pak Yai banyak ini stok.
Kasih dulu cerita. Ya apa ya? Kalau cerita itu tentang Musa itu kan ada Harun juga gitu ya. Saya kira kita berharap juga ada Harun-Harun baru juga ya. Dalam cerita politik di Indonesia itu ya. Ada yang masih- ada juga cerita Harun tentang itu apa maknanya? Khaydir gitu. Harun ya. itu Nabi yang- Khaydir juga ada. Ya maknanya ini bagaimana bang? Kan kalau Haman patih apa Iya. kan? Pembisik. Mensesneknya lah. Snack ya kan. Cariknya. Iya. Mas Hendan lebih menarik Kalau cerita. Kalau Karun pendananya. Mikrofonnya Bang. Kalau Karun pendananya, Oligarki, Haman ya. itu yang menjadi idenya. Ya, think kan? tanknya. Nah, think tanknya. Oligarki. Walaupun akhirnya mau dibunuh juga sama Firaun. Sampai jumpa lagi dah.